berdiri. Haleluya, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan kumpulkan setiap kami yang sudah duduk di depan, di tengah, di belakang. Biar setiap kami menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan, dan kami tahu Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Namun Tuhan selalu ada bersama-sama kami, selalu setia mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang-Mu buat kami. Apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan buat kami. Namun kami mau belajar memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik. Dan biar sebentar nanti Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dengarkan kebenaran firman-Mu yang diberitakan oleh hamba. Tuhan berkati ibadah kami, yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan, biar Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada pribadi yang lain yang kami tinggikan selain Engkau Yesus Kristus dan Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat bangsa dan negara kami, buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti diberkati, Indonesia pasti dipulihkan, karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin di bangsa ini, dari presiden, wakil presiden sampai pada RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan ada buat pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami, buat Bapak Gembala beserta semua staf dan keluarga mereka. Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan darah anak domba Allah. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih untuk orang-orang yang mendedikasikan hidupnya buat gereja-Mu. Berkati mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini beserta dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan pulihkan keluarga kami. Mungkin ada saudara-saudara kami belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya pada waktu yang tepat mereka akan mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadikan kami surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah tidak ada nama lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita mau menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir tengah-tengah kita dan melawat setiap kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Engkau yang bersembah Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
jauh dari hidup kita, saudara. Saudara rasakan kasih Tuhan mengalir dan membuat di hati kita. Lebih sungguh saudara mari angkat tangan katakan Tuhan Engkau tak jauh akan dekat. Firman Tuhan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, kata Tuhan. Saudara, kasih Tuhan tidak dapat dibanggakan gambarkannya apapun, dapat lukiskannya apapun juga. Namun kenapa mengenai Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Yes. Biar kasih-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Mari lebih lagi yang merindukan Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau tak jauh
sudah buktikan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Bahkan sekalipun mungkin ada beberapa permasalahan kehidupan kami, atau beberapa di antara kami yang masih menunggu jawaban Tuhan. Namun kami terlebih percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kehendak Tuhan, jalan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Kami berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini biar Engkau dapati penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh menghormati Tuhan pagi hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Cuma Tuhan saja yang akan menjadi. Ku kagum Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang menghormati hadirat Tuhan. Pagi hari ini mari sembah Dia. namun dengan kehidupan kami, dengan teladan kami. Bapa, biar siang hari ini Tuhan hanya Engkau yang dimuliakan. Biar Tuhan Yesus yang semakin besar di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah, Tuhan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan, saudara. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak berterima kasih. Karena apa yang Tuhan buat itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saudara yang menikmati penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara saya. Boleh berikan tepuk tangan semua kita semua.
raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudara dia.
serahkan padamu. Allah pembelaku, segala kuat itu ku taruh di kakimu. Allah peliharaku, yang percaya katakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Mari kita bersatu dalam doa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau yang adalah satu-satunya kebenaran. Engkau yang agung dan mulia. Engkau yang menciptakan kami. Tapi begitu luar biasa kasih-Mu mau bersekutu dengan kami. Bahkan Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, juru selamat bagi umat manusia di dunia ini yang berdosa, berkorban segala-galanya untuk keselamatan kami. Untuk itu Tuhan, bawa setiap kami mengerti untuk apa Kau selamatkan kami. Bawa setiap kami kepada tujuan-Mu yang utama di balik pengorbanan yang agung oleh Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Dalam kebenaran yang mendasari Roh Kudus, berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami semua. Jangan ada bagian dalam pribadi kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kami yang berubah. Karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menunjukkan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Dan tidak ada mujizat yang lebih mulia selain Kau dapatkan kami hidup sesuai dengan kebenaran. Berbicara Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Berdasarkan tahun gereja, hari-hari seperti ini adalah hari-hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya. Sekitar 40 hari dia ada di bumi setelah kebangkitannya. Tapi jangan Anda pakai istilah ini untuk kita kalau mati, sehingga ada sembahyang 40 hari, 100 hari. Bukan itu konteksnya. Orang berdosa minta ampun siapa saja kita, begitu mati seketika itu juga langsung ke surga. Gak ada istilah kalau 7 hari masih sekitar rumah rohnya, gak ada. 40 hari sekitar RT RW, gak ada itu. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Ridwan, bisa nggak ibadah 40 hari meninggalnya orang tua kami? Bisa nggak Pak 1 hari saya kali? Oh nggak bisa Pak, 39 hari nggak bisa. Berarti apa filosofianya?
Filosofi di situ filosofi penyembahan animis. Itu agama suku. Jadi jangan Anda buat 40 hari Yesus menampakkan diri sebelum naik ke surga, itu menjadi patokan untuk kita ibadah 40 hari 100 hari 1000 hari. Ini Anda diam nyambung atau kurang? Nyambung ya? Ini penting. Makanya kita harus menghormati makna kuasa kebangkitan Kristus. Bukan hanya percaya dia bangkit dari aspek sejarah. Kalau Anda pergi ke kantong Kristen di Indonesia ini, di Batak sana, di NTT, di Ambon, di Papua, di Manado, Anda ketemu orang Batak atau orang-orang siapa saja kantong Kristen lagi minum mabuk, tanya kepada mereka, percaya nggak Yesus bangkit? Semuanya percaya. Kalau percaya hanya dimensi histori sejarah Yesus bangkit, itu nggak berdampak. Itu tidak berdampak. Yang Anda harus percayai dan hidupi adalah ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Itu yang harus Anda maknai dan Anda hidupi. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 58. Kalau sudah dapat, saya baca ayat yang genap, jemaat baca ayat yang ganjil. Adapun ayat terakhir ayat 58 kita bersama-sama. Saya mulai. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, yes. Saudara, kita mulai dari konteks. Jangan menggali firman, menyampaikan firman lepas dari konteks. Nanti ngawur maknanya. Konteks kebenaran ini dialamatkan kepada jemaat Korintus yang notabene, perhatian baik, yang notabene rajin pelayanan, yang notabene menghidupkan
karunia roh. Ada yang bisa khotbah, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa membedakan roh, ada yang bisa melakukan mujizat kesembuhan, dan sebagainya. Mereka kira, jemaat Korintus kira, itu representatif rohani. Dan pada kebanyakan orang Kristen, tidak sedikit kami pendeta dan para pengkhotbah menganggap itu representatif rohani. Sangat disayangkan. Itu bukan representatif rohani. Puji Tuhan Anda bisa khotbah, tapi khotbah bukan representatif rohani. Puji Tuhan Anda bisa bahasa roh, tapi bahasa roh bukan representatif rohani. Puji Tuhan Anda bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta cerik. Puji Tuhan. Tapi itu bukan representatif rohani. Tunggal rela wajah Anda. Itu bukan representatif rohani. Tadi worship leaders mengutip singkat. Apa itu? Keteladanan hidup itu representatif rohani. Katakan apa? Keteladanan hidup itu representatif rohani. Sopan, sabar, rendah hati itu representatif rohani. Menjaga kesucian hidup itu representatif rohani. Sehingga orang tidak mengerti memaknai kemenangan yang dilakukan Yesus. Dan dipercayakan kepada kita supaya kita memiliki kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dimaknai dengan sakit sembuh. Halo, sakit sembuh tidak representatif rohani. Jangankan sakit sembuh, mendoakan orang sakit jadi sembuh pun tidak representatif rohani. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman seperti ini, supaya kalau tahun depan Anda meninggal agak beres hidup Anda. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena tepuk tangan pun bukan representatif rohani. Sehingga saya kasih contoh ekstrim. Kalau tepuk tangan representatif rohani, berarti orang yang cacat lahir yang gak punya tangan sampai mati pun gak pernah rohani dong. Kalau tepuk tangan representatif rohani. Jangan yang tidak absolut Anda buat absolut. Jangan yang absolut Anda buat gak absolut. Halo, setiap orang percaya harus khotbah gak? Jawab dong. Tidak, karena itu bukan representatif rohani, itu karunia. Setiap orang percaya punya karunia bernubuat gak? Tidak, karena itu tidak absolut. Setiap orang percaya harus bisa mendoakan orang sakit sembuh gak? Tidak, karena itu bukan absolut, bukan representatif rohani. Setiap orang percaya harus rendah hati gak? Jawab dong. Harus. Karena itu absolut, itu representatif rohani. Setiap orang percaya harus menjaga kekudusan gak? Itu absolut, itu rohani. Jangan yang gak absolut Anda buat representatif rohani. Itulah yang dilakukan orang zaman Korintus. Sehingga kalau saya mengajar sekolah teologi, bicara tentang karunia-karunia roh, belajar dari Korintus. Karena paling lengkap tentang karunia roh itu di Korintus. 2 pasal, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Anda harus mendalami itu dengan terperinci untuk mengerti karunia roh. Tapi uniknya di antara 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 disisipkan 1 Korintus 13. Ada yang tahu tentang apa? Tentang kasih.
Kasih itu teori atau kelakuan? Kelakuan. Karena jemaat Korintus, jemaat gereja sekarang, pendeta-pendeta pengkhotbah sekarang, luar biasa karunia rohnya, tapi kasihnya hilang. Sampai ada hamba Tuhan pendeta, jemaatnya puluhan ribu, khotbah kesana kemari, banyak mujizat, tapi punya isi simpanan. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Anda dan saya lah paling kecewa nanti mati dalam penghakiman kalau Anda gak memaknai ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Buka operator Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah dalam bentuk apa, entah dalam bentuk khotbah, entah dalam bentuk penyembahan, entah dalam bentuk doa, entah dalam bentuk mengusir setan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Ayat B-nya. Itu apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya selalu saya ingatkan kepada mahasiswa yang saya ajar atau hamba-hamba Tuhan yang saya bina, saya katakan, jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Orang pemarah, orang penipu, homoseks, lesbian, yang suka buka situs porno. Kalau penyembahan, mukanya rohani semua. Jangan ada dusta di antara kita. Ini akhir zaman, khotbahlah kebenaran walaupun tidak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun tidak diundang lagi. Ini akhir zaman, saudara. Lihatlah rohani saya, jangan waktu penyembahan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Kalau kau bapak-bapak, lihat saya. Jangan Anda senang kalau dipuji istri orang. Lu setengah kesurupan kalau senang di sini. Kalau istri orang bilang sama Anda, Pak, saya belum pernah lo ketemu Bapak sesabar gini, Bapak sabar sekali. Anda senang? Anda setengah kesurupan. Gampang sekali sabar sama istri orang. Gampang sekali. Kan saya jarang ketemu sama istri orang. Banyak kita bersandiwara, penyembahan di gereja, khotbah di gereja, bisa penyembah dalam bahasa roh, bernubuat. Di rumah lu gimana? Di rumah lu bagaimana? Berbahagialah kau bapak-bapak kalau istrimu bilang, memang kau Pak sabar sekali. Baru itu benar. Kok gak ada amin kalau kau begini? Kayaknya menderita Bapak. Ibu-ibu, jujur ibu-ibu. Mana ibu-ibu lebih sabar, lebih penuh pengertian kepada pendeta atau kepada suami? Kalau gini nggak berani lu ngomong keras. Tapi kalau khotbahnya gini, saudara yakin percaya Yesus akan menyembuhkan Anda, amin. Keras sekali kalau amin tentang kesembuhan. Lucu-lucu sedih. Tapi kalau dibongkar kemunafikannya, nggak mau teriak keras. Iya, saya salah. Saudara, kalau Anda ibu-ibu bisa sabar sama suamimu dan kau tunduk pada suamimu, kaulah yang memaknai ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Bukan gak ada amin kalau buat begitu. Amin berikutnya itu latah, nggak spontan. Ini penting sekali.
Jemaat Korintus akan kecewa karena ayat-ayat ini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku surga. Karena jemaat Korintus suka sekali berselisih, bertengkar. Merasa lebih bagus, hebat, lebih rohani karena bisa khotbah daripada nggak bisa khotbah. Lebih rohani karena berbuat mujizat daripada nggak berbuat mujizat. Itu kan bukan ukuran rohani. Ayat B ukuran rohani, pelaku kehendak Bapakku di surga. Karena apa? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak orang, catat baik-baik. Itu benar-benar banyak. Tidak relatif. Kalau Alkitab berkata banyak orang, itu benar-benar banyak. Tidak relatif. Banyak orang bagaimana? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, kata bernubuat dalam bentuk kata kerja, terjadi nubuatnya. Bukan nggak terjadi. Dalam bentuk kata kerja, terjadi. Berikutnya, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kata mengusir setannya dalam bentuk kata kerja, terjadi. Bukan nggak terjadi, saudara. Terjadi. Demikian juga, bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak mujizat, termasuk representatif dianggap itu hamba Tuhan diurapi. Sesat banget loh. Enggak, sama sekali enggak. Banyak mujizat bukan representatif orang diurapi. Semua itu dalam bentuk kata terjadi. Tapi kenapa Tuhan gak ragu mengatakan ayat 23? Matius 7 ini bagian daripada khotbah di bukit. Khotbah di bukit ada pelajaran pondasi kekristenan. Kalau Matius 5, 6 dan 7 Anda gak pelajari dengan bagus dan Anda tidak minta tolong Roh Kudus untuk diterapkan, pondasi Anda gak kuat dalam kekristenan. Gampang sekali jadi. Ayat 23, pada waktu itulah tanpa basa-basi Tuhan langsung berkata, aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka yang bagaimana? Yang bernubuat, yang mengusir setan, yang melakukan banyak mujizat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pelaku firman. Jangan kagum lihat orang dinimba. Jangan kagum orang rohani ketika dalam ibadah mendoakan lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik. Jangan kagum. Jujur, dan ada dusta di antara kita. Kalau ada orang lumpuh didoakan di depan ini, sembuh, kagum gak Anda? Kagum. Benar kan? Kalau kejadian yang sama terjadi dalam ibadah agama lain, sembuh, kagum gak mereka? Kagum gak mereka? Kagum, sama. Kalau di depan kumpulan orang-orang koruptor, kumpulan-kumpulan orang-orang kartel-kartel narkoba, kumpulan penjahat, di depan mereka orang lumpuh kita doakan sembuh, kagum gak mereka? Jangan serupa dengan dunia ini. Yang dikagumi dunia, gak dikagumi Allah. Catat, mana lebih kagum orang gereja? Seorang ibu kanker rahim stadium akhir didoakan sembuh daripada seorang ibu yang sangat sabar dan tunduk pada suami. Mana dikagumi oleh orang gereja? Jawab. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Wah, puji Tuhan, ibu itu kanker sembuh. Nggak mau ditanya, what next? Apa berikutnya? Ngapain sakit lu sembuh? Udah sembuh tetap melawan suami. Ayo dong. Jangan gagal fokus. Ini penting sekali, gak ragu. Orang seperti ini akan binasa masuk neraka. 10 orang sakit kusta, tolong jawab. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau datang ke dukun? Jawab dong. Berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua.
Jangan gini aja Anda korupsi. Semua bukan satu. Nyambung nggak? Lanjut. Berapa yang sembuh? Semua. Kebanyakan orang gereja menganggap terjadi luar biasa mujizat, sembuh semuanya. Tuhan nggak rasa suka kita. Kok kita nggak nyambung dengan pikiran dan perasaan Kristus? Tuhan nggak suka kita. Dengan pertanyaan retorisnya. Apa pertanyaan retoris? Tahu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Pertanyaan yang membutuhkan perenungan murid-muridnya Petrus dan kawan-kawan bahwa kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Dengan pertanyaan retoris, Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Gak usah jawab Petrus, gak usah jawab, lu renungkan. Karena ini gak perlu jawaban, lu renungkan dari pelajaran. Bukankah semuanya telah sembuh? Berikutnya, di manakah yang 9 lagi? Kata di manakah menunjukkan Tuhan sedih dengan 9 yang sembuh. Karena kesembuhan tidak pernah mempermuliakan Tuhan. Kesembuhan ansih doang tidak pernah mempermuliakan Allah. Tetapi kalau engkau sembuh dan langsung bertobat yang satu orang, bukankah yang 9 lagi sembuh? Kenapa di antara mereka tidak ada yang memuliakan aku selain yang satu ini? Memuliakan Allah itu bukan ketika sembuh, ketika kau bertobat berubah kelakuanmu. Itu memuliakan Allah. Kesembuhan ansih, kesembuhan doang, gak ada unsur memuliakan nama Allah. Kalau lu sakit sembuh, lu yang sukacita, Tuhan lu. Tapi kalau kau sembuh tidak berhenti di situ, tapi datang dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan mempersembahkan hidupmu kepada Dia, baru Tuhan sukacita. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali saudara. Makanya saudara lihat 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sama-sama kita baca 1 Korintus 15 ayat 3. 1, 2, ya. Sebab yang sangat penting. Lanjut. Ini ayat kelihatannya sederhana, tapi ini penting sekali. Saya baca Alkitab ini dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 21, nggak tahu berapa kali. Saya perhatikan ayat demi ayat, sangat amat jarang sekali ayat firman menggunakan kata-kata sangat penting, sangat jarang, sangat jarang. Karena semua ayat firman penting. Tapi untuk ayat ini ada kata sangat penting. Supaya kita jangan gagal fokus. Sebab yang sangat penting, sangat penting. Kalau Alkitab berkata ini sangat penting, marilah kita sama-sama melihat ayat ini sangat penting. Apa itu? Yang telah kuterima sendiri. Paulus melihat ini memang sangat penting. Tentang apa itu? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena penyakit kita. Jangan sesat. Bukan karena penyakit kita. Bukan karena engkau mandul atau kagak punya jodoh. Bukan. Fokus. Karena dosa kita. Yang paling serius dalam hidup ini dosa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lebih serius daripada dosa. Tidak ada lebih serius. Tuhan Yesus gak perlu turun ke dunia kalau manusia gak berdosa. Gak perlu. Gak perlu dia mati di kayu salib kalau manusia gak berdosa. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini penting sekali. Jangan dibuat yang lain. Yesus sudah bangkit dan mati membuat penyakit kita sembuh. Jangan. Jangan. Karena apa kalimat penutupnya? Sesuai dengan kitab suci. Yang ini sesuai dengan kitab suci, yang lain gak sesuai dengan kitab suci. Kok malah fokus tajam?
supaya jangan meluber pikiran Anda sehingga Anda nggak mau meninggalkan dosa. Ini repot sekali. Banyak orang ke gereja, banyak jadi worship leaders, banyak jadi singers, pemain musik, tetap membohongi pasangannya, tetap mengkhianati perkawinannya, kan dosa. Dosa. Makanya setiap kali saya khotbah di kota-kota besar Indonesia, di desa-desa kecil, di kota-kota beberapa kota di negara dunia ini, saya katakan, malanglah nasibmu kalau sakitmu sembuh, kau makin kaya, tetap kau main-main dalam dosa. Malanglah. Berbahagialah engkau, sakitmu sembuh atau enggak sembuh, ekonomimu pas-pasan atau berkelimpahan, kau punya anak atau tidak punya anak, kau cacat atau tidak cacat, tetap hidup dalam kekudusan dan pelaku firman, diberkatilah engkau. Karena Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Itu yang berbahagia. Sakit sembuh nggak sembuh nggak penting. Makanya Rasul Paulus sampai mati nggak sembuh matanya. Matanya ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam penglihatan, dia buta. Ketika didoakan sembuh, nggak sempurna sembuhnya karena diperkenankan itu sebagai duri bagi dia supaya dia jangan sombong. Maka dia katakan membuktikan matanya tetap sakit. Apa itu? Kalau kau tulis surat kepadaku, tulislah dengan huruf-huruf yang besar. Karena dia sudah membaca karena masalah matanya. Makanya dia tulis, kalau boleh ku ganti biji mataku karena ada masalah dengan matanya. Diperkenankan pun nggak sembuh sampai mati. Khotbah jujur. Malanglah nasibmu, kau ganteng, kau cantik, sakitmu sembuh, ekonomimu bagus, tapi kau hianati perkawinanmu. Malanglah nasibmu. Malanglah nasibmu, kau penyembahan bagus, terharu, tapi kehidupan berumah tanggamu mengharukan. Ini penting sekali. Karena itu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan berkata dalam pembacaan kita yang pertama tadi, supaya genap apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus melalui kematiannya? Dia turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut. Apa itu kuasa maut? Dosa. Dia lucuti kuasa dosa. Maka orang percaya menghormati, memaknai kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa dosa tidak lagi bercokol atas hidupnya. Itu Kristen yang benar. Mulai berbuat dosa karena diri kita sendiri, yaitu kita harus militan dalam sangkal diri. Dalam diri kita ini ada kekuatan untuk kita berbuat dosa. Apa itu dosa? Catat baik-baik. Apa itu dosa? Catat baik-baik. Dosa artinya tidak taat. Itu artinya dosa. Sejak awal Tuhan menghendaki Adam dan Hawa taat. Catat baik-baik. Ketaatan satu-satunya, nggak ada duanya. Ketaatan satu-satunya statement hidup berbobot mengaku Yesus Tuhan. Makanya Matius 7 tadi, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga itu taat. Dan itu yang berbobot mengaku Yesus Tuhan. Tetapi kalau saya ngomong Tuhan, Tuhan dalam penyembahan, dalam khotbah, dalam mujizat, dalam nubuat, tapi tidak dibarengi dengan ketaatan, itu mengejek ketuhanan Yesus. Karena ketidaktaatan, catat baik-baik, ketidaktaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot menolak ketuhanan Yesus. Ketidaktaatan satu-satunya statement hidup yang paling berbobot menolak ketuhanan Yesus. Bapak-bapak, kenapa kita tetap mengasihi istri kita? Karena firman Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istri. Itu bukan perintah istri, bukan perintah istri, itu perintah Tuhan.
kita kasih dia. Loh Pak Pendeta, kalau istri kita kurang hemat berkata-kata, tetap kita kasih. Loh dia cerewet Pak Pendeta. Saya bilang, kau ngomong begini, kau menghina diri. Menghina diri gimana? Catat baik-baik. Kalau kau mengasihi istrimu, garis bawahi, tergantung kelakuan istrimu. Bukankah kau berbuat baik, kau buat kebergantunganmu pada kelakuan istrimu? Berarti istrimu Tuhan. Saya bilang, biarpun istriku cerewet sampai mati, cerewet istri saya nggak pernah berbobot mengorbankan ketaatan saya ke Tuhan. Karena cerewet istri saya ringan, nggak berbobot. Kok nggak damai ya? Jangan latah. Nggak berbobot. Pak Pendeta, istri saya berzina, sekalipun berzina. Kenapa kau nggak baca Alkitab setiap hari? Kenapa kau nggak ngerti? Loh, Pak Ridwan kok ngomong gitu? Ini dalam Matius, kecuali berzina. Saya ngomong sama dia orang. Kau STH? Enggak Pak Ridwan. Saya nggak sekolah teologi ya. Tapi kau STH. Maksud Pak Ridwan? Sok tahu. Sok tahu gimana? Kalau kau baca jangan lepas dari konteks. Maksudnya Pak Ridwan, itu dialog dengan orang Yahudi. Kecuali berzina, ngobrol sama orang Yahudi. Ngerti nggak maksud saya? Orang Yahudi kalau istrinya berzina, diapain? Jawab. Tahu nggak diapain? Dirajam. Kalau orang Yahudi istrinya berzina, dirajam, mati. Jadi boleh menikah lagi ya? Boleh, istrinya udah mati. Boleh. Saya tanya sama ini orang, istri kau sudah dirajam atau belum? Ya belum Pak Pendeta. Udah mati belum? Belum. Jangan cerai. Tapi dia berzina. Kenapa fokus kau masalah? Bukan Tuhan Yesus. Kau lagi dikendalikan kelakuan yang menjijikkan dari istri. Kalau kau ambil keputusan untuk cerai karena kau dikendalikan oleh kelakuan istrimu yang menjijikkan itu. Saya tanya kamu coba, kalau istri saya berzina, jahat nggak? Ya jahat dong Pak Pendeta. Gak usah keras. Jahat nggak? Iya jahat kan? Iya jahat. Gak usah keras. Hebat sekali itu kejahatan kau sampai segenap hati ngomongnya. Jahat. Sekarang saya tanya kamu, istri saya jahat, Tuhan baik. Tolong nasihati saya. Tolong nasihati saya. Sebaiknya saya mengambil keputusan berdasarkan pengaruh kejahatan istri yang berzina, atau karena pengaruh Yesus yang begitu ajaib mengasihi saya sampai mati di kayu salib. Pilih, susah nasihati. Nasihati saya. Sebaiknya saya pilih mana yang mengendalikan saya. Diam dia. Kalau saya mau mengendalikan Tuhan, karena Yesus Tuhan saya, dia mengendalikan saya. Bukan kejahatan istri saya mengendalikan saya. Rendah banget derajat saya. Saya sampai menceraikan istri saya karena kelakuannya yang jahat itu. Kelakuan yang jahat itu mengendalikan pikiranku dan keputusanku. Bodoh saya. Kalau kau ngerti makna kuasa di balik kebangkitan Kristus, kesetiaan dalam perkawinan, itu harga mati. Enggak ada yang amin, susah memang. Aduh, sakit sembuh, yang COVID-19 sembuh, haleluya. Ya Tuhan, kalau gitu aja nolak loh. Apa bedanya dengan orang kepercayaan di luar Yesus? Semuanya haleluya, senang dengan kesembuhan. Tapi tanya kepada bapak-bapak di luar Kristus, bahkan di dalam gereja, bahkan kalangan klien, nggak suka setia dan perkawinan kalau pasangannya nyeleweng. Karena dia membatalkan ayat firman Tuhan, hai suami kasihlah istrimu. Dia membatalkan firman Tuhan, hai istri tunduk pada suamimu, karena kelakuan pasangannya. Terlalu terhormat kau buat kejahatan itu. Terlalu berbobot kau buat kejahatan itu. Sampai-sampai makna kebangkitan yang gak berbobot untuk mengendalikan hidupmu untuk taat. Makanya saya berani katakan, beruntunglah Anda sebelum meninggal dengan firman seperti ini.
supaya Anda tidak kecewa masa penghakiman. Tidak kecewa masa penghakiman. Makanya kembali 1 Korintus 15, operator. Langsung kita ambil ayat 53. Karena yang dapat binasa ini tubuh ini harus artinya tidak boleh tawar-menawar. Kalau ada Alkitab kata harus, itu mutlak. Sakit sembuh nggak harus, bisa khotbah nggak harus. Kalau ini harus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yaitu apa? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Prosesnya apa? Sangkal diri pikul salib. Apa itu? Aku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Apa itu? Si aku makin berkurang, otoritasnya terhadap aku. Kalau dulu istri kita maki-maki, kita balas maki, nggak boleh lagi. Kalau istri kita maki-maki, kita maki, berarti Tuhan kita masih diri kita. Walaupun dalam doa dan penyembahan kita berkata Tuhan kepada Yesus. Karena siapa Tuhanmu kelihatan di ketaatanmu, bukan di ucapan verbal. Bukan di khotbah, bukan di doa dan penyembahanmu sampai terharu-terharu, gemetar-gemetar. Enggak. Mayoritas, tidak semua, mayoritas penyembahan di gereja dalam upacara hanya dimensi manipulasi emosi. Mayoritas, benar mayoritas. Itu yang saya bilang. Banyak orang menyembah gemetar-gemetar, pulang gereja bawa mobil sembarangan, orang lain gemetar sama dia. Kenapa lu ketawa? Karena nyambung. Penyembahan di gereja tidak taat di jalan raya. Bukankah penyembahanmu itu menjijikan di hadapan Tuhan? Menjijikan. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Bersyukur kalau lu bisa bangkit lagi. Jangan mati dulu baru insaf. Jangan mati dulu baru insaf. Expire. Makanya bersyukur Anda sebelum mati dengan firman hari ini. Dan bertobat hari ini, bukan besok. Bertobat hari ini. Maka jangan lagi fokus kita kepada yang dapat binasa. Ibu-ibu, lihat saya, kau cantik. Lu kira itu nilai? Kagak. Orang gak percaya Yesus masih banyak lebih cantik dari lu. Dan sudah diantar kita. Jadi jangan terlalu banyak waktumu mengurus kecantikan daripada baca kitab. 4 jam kau ke salon. Baca kitab 15 menit ngantuk. Padahal teori lu apa? Kecantikan itu dari mana? Inner bohong. Inner dari dalam kecantikan itu. Kalau kau lemah lembut, gak suka bohong, setia sama suamimu, itu cantik sekali. Daripada muka memulus, lalu hingga kepleset, tapi suka tebar pesona dengan pemuda lain, kan kesurupan betul. Bukan tawa. Jangan terlalu banyak uangmu, danamu untuk kecantikan. Loh Pak Rikon, emang nggak perlu kami ke salon? Silakan. Tapi jangan terlalu banyak tersita. Fokusmu kepada yang dapat binasa. Nanti kalau kau mati, hancur muka kau itu. Jadi tanah lagi. Ada orang menganggap bernilai karena handphonenya mahal. Norak sekali. Tasnya mahal. Tahu nggak Pak Pendeta? Kata seorang pendeta sama saya, Pak Pendeta, kenapa? Tas istri saya berapa harganya? Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak pernah jual beli tas. Ya nggak tahu saya. Pak Pendeta itu harganya 685 juta. Saya bilang nggak tahu malu kau ngomong gitu. Nggak tahu malu. Terlalu berani kau ambil berkat Tuhan hanya untuk benda yang dapat binasa. 685 juta bisa saya bangun gereja di pedalaman 10 buah. Tas istri lo hanya tempat lipstick handphone.
10 gereja hanya jadi tempat jiwa-jiwa. Kenapa kau nggak ngerti fokus ayat ini untuk memaknai ada kuasa di balik kebangkitan Kristus? Saya khotbah di gereja orang ini. Di gerejanya ada berita berjalan, hati-hati barang berharga. Karena di gereja pun ada nyusup copet. Iya. Kalau dari sini tolong lihat saya. Kalau ada di sini tolong lihat saya. Stop, jangan lakukan itu. Di gereja pun ada copet. Hati-hati barang berharga. Tahu nggak siapa yang paling takut? Yang tasnya mahal. Yang paling takut tasnya mahal. Ketika penyembahan dia pegang itu tasnya. Karena dia tutup mata terharu-haru, angkat tangan, tapi tasnya dipegang. Pembawa acara tanda kutip, bukan sebenarnya tanda kutip, salah milih lagu. Lagunya apa? Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Lu pegang itu apa? Terharu-haru, dikira Tuhan menikmati penyembahannya. Tenang, jijik gue deh. Lagi-lagi nyanyi, ku tinggal semua. Lu peluk itu tasnya. Bodoh, sesat. Jangan lagi terfokus kepada yang binasa. Tas lu mahal, mobil lu mahal, puji Tuhan. Tapi kalau itu membuat lu bernilai, bodoh banget. Bodoh banget. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Jangan pura-pura gak dengar. Bodoh banget. Di masa pandemi COVID-19 1 tahun lebih, semua kalangan terganggu ekonominya, termasuk di kalangan rohaniwan. Gereja banyak yang tutup dan sebagainya. Tapi fokus kita yang tidak berbinasa. Apa itu? Biarpun ekonomi kita terganggu, jangan pernah tutup mata. Lihat tetangga kiri kanan sulit makan, korek tabungan lu. Berkorban. Itu ciri utama Kristen. Khotbah bukan ciri utama Kristen. Kasih kembar siamnya berkorban. Kok Anda tidak peduli dalam pandemi COVID-19 untuk berkorban? Loh Pak Pendeta, kami ekonomi kami terganggu. Biarpun terganggu, tetap berkorban dong. Karena tidak mengenal Kristus yang berkorban. Ada kuasa di balik pengorbanan Yesus. Ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Sehingga kita lebih daripada pemenang. Di tengah kesulitan pun kita tetap jadi berkat. Ini kan keren sekali. Sayang ini nggak keren di mata kebanyakan orang gereja, di mata kebanyakan para hamba Tuhan. Menyedihkan sekali. Berkorban. Sampai Yesus berikan kuliah terakhir kepada murid-muridnya. Sengaja Tuhan bawa ke bait Allah. Diamati sebentar ketika ibadah terakhir, kemudian kasih kotak persembahan, orang kasih persembahan. Tiba janda yang miskin memberinya. Langsung Yesus kasih pelajaran. Lihat, janda itu. Dia memberikan dari segala kekurangannya. Nggak kau tangkap pelajaran dari situ. Ada makna kuasa di balik kebangkitan Kristus. Di tengah kesulitan pun kita nggak pernah berhenti kasih. Kan Kristen yang seperti ini. Jangan sesatlah. Khotbahlah kebenaran. Di tengah kesulitan kita tetap menjadi korban memberkati orang lain. Ini Kristen. Sedih sekali kau Kristen hanya egosentris. Begitu mengalami kesulitan kau serbu supermarket, kau tumpukan beberapa kilogram beras, beberapa makanan ke rumah. Sementara tetangga kiri kananmu 10 rumah dari rumahmu ada yang gak makan. Padahal masa kesulitan ekonomi, kesulitan banyak, bukan hanya ekonomi, relasi antara suami istri karena nggak bekerja di rumah, bekerja di rumah, kesulitan konflik rumah tangga karena mulai sering satu rumah. Itu kesempatan kita memuai jiwa. Kalau kita konsisten berfungsi jadi garam dan terang, ada keteladanan hidup kita, tetangga tahu Pak Rituan itu kalau istrinya marah dia diam. Pak Rituan ketika satu kali marah istrinya diam. Kok kita bertengkar Pak? Walaupun agamanya lain, lama-lama dia bergeser rumah. Pak Rituan boleh nggak kami minta advice? Masa kenapa? Kami gini, kita bisa bimbing mereka.
teladanlah bukan ketika sewaktu-waktu, tapi setiap hari. Hidup melakukan kebenaran. Itu ciri utama Kristen. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu ciri utama. Supaya apa? Sengat maut yaitu dosa, ketidaktaatan, nggak punya kekuatan menyengat kita lagi. Ketaatan dalam segala situasi dan kondisi itu harus kita hidupkan di akhir zaman ini. Orang membutuhkan keteladanan hidup yang konsisten. Agama apapun, penjahat bagaimanapun, kalau melihat kita kebaikan kita konsisten, keteladanan yang konsisten, pasti datang berlutut dan mengakui Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Ini memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Walaupun mobil kita nggak BMW, tapi masih BMO, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena rata-rata murid Kristus tidak mengutamakan materi. Tidak. Tapi mengutamakan mengasihi dimanapun mereka berada dan berkorban. Itu keren. Puji Tuhan kalau kita taat pelaku firman Tuhan, suka berkorban, kemudian kita punya karunia kesembuhan. Itu bagus. Karena didasari oleh pelaku firman dulu. Khotbah kalau didasari ketaatan pelaku firman, itu bagus. Makanya kalau kita taat mengenakan yang tidak dapat binasa, itu dia hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Buka Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini dia makna kuasa di balik kebangkitan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama jemaat, Bapak Ibu, Saudara, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini memaknai kuasa kebangkitannya. Apa itu? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya kepala rumah tangga. Saya sekali down rohani. Dia ngomong sama saya, tahu nggak? Aku nyesal sama kamu. Saya harus tidak mempertanggalkan kepala rumah. Emang lu kira lu nyesal? Gue juga nyesal. Ini kan kesurupan sama kesurupan. Kita ngomong apa? Kita kosongkan diri kita. Enggak, aku nggak nyesal sama mama. Apa jelek? Mama cantik. Gue usah ketawa, prakteki. Karena istri saya marah, saya nggak mau digembalakan dia jadi ikut marah. Enggak, saya digembalakan Yesus. Itu dia. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan. Aku ini kepala rumah tangga, lu harus tunduk sama gua. Enggak. Jangan pernah ngomong sama istri, hai istri, tunduk pada suami. Jangan pernah. Karena itu firman Tuhan untuk istri. Jangan kau rekam bapak-bapak. Emang kau istri? Itu firman Tuhan untuk istri. Jangan ambil firman untuk istri kau pakai. Nanti kau pakai rok kalau gitu. Nggak boleh. Yang kau pegang tetap kasih istri, tetap kasih istri. Jangan ayat untuk suami yang kau pegang, yang sama istri yang kau pegang. Jangan. Tunduk ke sama aku ya. Aku suami lo, tunduk. Jangan. Nggak efektif itu ayat. Sebaliknya ibu-ibu jangan pakai ayat untuk suami kau pakai. Lo harus ngasih gua, tapi betul. Jangan. Masing-masing lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada masing-masing. Itu keren. Makanya apa itu? Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika pasangan kita marah, baiklah kita pelayan dia. Hamba, pelayan. Menuntun dia untuk hidup benar walaupun dia marah. Terutama dimulai dari bapak-bapak. Karena di imam seharusnya lebih rohani daripada istri. Itu yang saya bilang. Kalau istri marah-marah, bapak-bapak jangan buka mulut. Jangan pernah buka mulut kalau istri lagi marah. Karena perempuan kalau marah, logikanya tumpul. Kalau kau jelaskan, makin ruwet sama dia. Makin ruwet. Dia mati. Sambil berkata dalam hati, Tuhan, cocok banget sama orang ini. Cocok. Sambil aku sama Tuhan. Marah dia, tapi kita jangan buka mulut. Dia sama Tuhan, sungguh aku gak salah pilih. Terbaik di sana itu.
terbaik kok kirim kalian menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan, lanjut. Begitu dengan hal itu. Gak usah ketawa, bertobat aja. Karena kita beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada dia. Nama Tuhan. Kita bilang Allah Immanuel menyertai aku. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Loh, waktu istri marah aku ngomong gitu. Kau ada di sini Tuhan. Lihatlah, aku tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan aksi dia. Reaksiku tetap nggak salah karena aku mengikuti caramu. Itu dia menjadi hamba. Marah lagi marah, tapi kita nggak membuka mulut. Bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini manusia langka. Cuman satu-satunya di dunia. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia belum mati, aku belum mati. Itu keren. Sayang disambut dengan aja ketawa doang, bukannya amin. Amin itu langkah dari jangan. Ayat 8 ini penutup. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati. Bahkan sampai mati yang paling terhina, kayu salib. Galatia 3:13, terkutuklah orang digantikan. Yesus jadi terkutuk. Kematian paling hina. Karena kutuk-kutuk kita sekalian kita timpakan atas dia. Jangan merasa rendah, direndahkan pasangan. Karena direndahkan pasangan gak berbobot. Tapi kalau kau direndahkan Tuhan, dia berbobot. Kalau Tuhan bilang, aku gak kenal Yakob, itu berbobot. Kalau istri bilang, aku nyesel kan sama lo, gak berbobot. Karena pas dia ngomong salah. Yang salah gak pernah berbobot sama kita. Kalau yang salah masih berbobot bagi kita, bagaimana yang benar bisa masuk rumah kita? Nggak akan mungkin. Masih kehormat yang salah, bagaimana yang benar bisa menguasai hidup? Ini penting. Maka bagaimana merealisasikan ini? Ayat terakhir 1 Korintus 15. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah mudarat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apa? Menang atas dosa. Kalau menang atas penyakit, nggak ada kaitannya. Kalau menang atas ekonomi, nggak ada kaitannya. Karena menang kau atas ekonomi tapi kalah sama dosa, tetap lu binasa masuk neraka. Kalau menang kau atas penyakit tapi tidak menang atas dosa, tetap kau ditolak Tuhan. Ini penting. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat terakhir ayat 58. Ini aplikatif. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, maknailah kuasa kebangkitan Kristus dengan apa? Berdirilah teguh. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bagaimanapun hebatnya konflik rumah tanggamu, tetap berdirilah teguh. Karena pencobaan yang kita alami absolut tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tapi ini keterlaluan, tetap itu tidak melampaui kekuatan Anda. Tapi gak usah kita. Saya lebih percaya kepada Alkitab daripada pendapatmu. Tetaplah teguh, berdirilah teguh. Jangan goyah. Itu yang saya bilang. Makin gak cocok kau dengan suamimu, makin gak cocok kau dengan istrimu, itu paling cocok dan membanggakan. Itu hanya bisa melalui perubahan paradigma, cara sudut pandang, konsep nilai. Mana orang tua lebih bangga anaknya kuliah di Harvard University atau kuliah di kampus abal-abal dua ruko di Pondok Labu? Ada loh, dua ruko di negara kita nih, udah kampus perguruan tinggi, dua ruko. Mujizat apa nih, nggak tahu. Mana orang tua lebih bangga? Anaknya lulus Harvard atau lulus dari perguruan tinggi abal-abal Pondok Labu? Tolong jawab, dari mana? Mana yang lebih bangga? Lebih keras? Harvard. Mana lebih sulit masuknya? Kuliah di Harvard atau di abal-abal? Mana lebih sulit mengalami kuliahnya? Kuliah di Harvard atau di abal-abal? Semuanya lebih sulit. Makanya makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu. Bilang, Tuhan, puji Tuhan, aku kuliah di Harvard. Itu keren sekali. Oh, sesat. Itu keren sekali. Aku nggak kuliah di kampus abal-abal, Tuhan, di Harvard.
Ketika istrimu tidur, ketika suami tidur, bilang, Tuhan, pasanganku ini dosen Harvard, keren sekali. Gak usah ketawa, bertobat aja kalian semua. Sakit sembuh, tetap mau cerai. Kan rusak ini, kerja seperti ini. Sakit sembuh, tetap membohongi keuangan terhadap istrinya. Kan rusak sekali Kristenan seperti ini. Menghina salib Kristus, menghina kebangkitannya. Tetap itu. Kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang kira khotbah itu pekerjaan Tuhan. Tidak. Apa yang diperintahkan Tuhan kau lakukan, itu pekerjaan Tuhan. Diperintah Tuhan, hai suami kasih istrimu, saya kasihi dia tetap. Bagaimanapun saya harus dia. Itu namanya saya melayani Tuhan. Tapi kalau saya khotbah di sini dengan bagus, tapi di rumah saya maki-maki istri saya, mana pernah saya melayani Tuhan? Melayani Tuhan ketika kita menjadi pelaku firman. Catat baik-baik. Ubah stigma. Pendeta itu pasti melayani Tuhan. Belum tentu. Pelaku firman itu melayani Tuhan. Yes. Pendeta belum tentu pelayan Tuhan. Gembala belum tentu pelayan Tuhan. Pelaku firman Tuhan walaupun dia bukan pendeta atau pendeta, pelaku firman Tuhan dia gembala atau bukan gembala, itulah melayani Tuhan. Kenapa saya tetap setia sama istri saya? Saya sedang melayani Tuhan. Dia dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita ditolak, Tuhan aku gak kenal engkau. Kita kira kita sedang melayani Tuhan ketika khotbah tapi gak pelaku firman. Enggak. Walaupun kau sampai mati gak jadi pendeta, walaupun kau sampai mati gak pernah sholat ya, tapi kau tetap pelaku firman, kau hamba Tuhan itu. Ini harus Anda pahami dengan benar. Berikutnya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, kata persekutuan, kita menjadi satu, sekutu, jadi satu. Hidupku bukan aku lagi. Itu tidak segampang dikotbahkan. Terjemahannya ini kurang pas. Terjemahannya gini, dalam penyatuanmu sama Tuhan, sehingga hidupku bukan aku lagi, ada rasa jerih yang membuat kau payah. Itu artinya ada rasa jerih yang membuat kau payah. Kadang-kadang kita rasa buntu tapi tetap setia. Rasa buntu tetap ada unsur jerih dan membuat kau payah. Bobotnya gak sia-sia. Saya juga manusia biasa. Abraham, dia melayani Tuhan dengan taat apa perintah Tuhan. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Jawab, ketika Abraham mendengar ini, ada konflik nggak di batin dia? Jawab dong. Ada. Dia bukan robot. Ada konflik dalam batin dia. Tapi jawab, akhirnya dia taat nggak? Ada unsur jerih yang membuat dia payah. Akhirnya dia taat. Dia manusia biasa, tapi kesimpulan harus taat. Mana lebih sulit? Tolong jawab. Mana lebih sulit? Motong anak atau setia kepada istri yang banyak pencak silatnya? Mana lebih sulit? Motong anak. Makanya kalau Tuhan bilang sama saya, Ridwan Utabarat, siapakah engkau? Aku Allah Abraham, Allah Ishak dan ya Tuhan, ada apa kegerangan? Anak lu kan 2. Iya Tuhan, kenapa? Pilih salah satu, bawa ke parkiran Pondok Indah Mall nanti malam, sembelih. Langsung saya nggak mau. Aku Allahmu, sembelih. Nggak mau. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Dan Ridwan Huta Barat tidak pernah jadi bapak orang beriman. Tahu nggak maknanya? Artinya tingkat kesulitan tentang ketaatan dicontohkan Kristus tak sampai mati ke saya, itu paling berat. Nomor 2 Abraham. Artinya kesulitan seperti Tuhan Yesus, kesulitan seperti Abraham nggak mungkin dialamatkan pada kita. Kalau Yesus menjadi teladan bagi kita, akhirnya dia taat sampai mati. Abraham taat motong anaknya. Kenapa kita nggak bisa taat? Kita bisa, karena ini bukan pilihan bisa atau tidak bisa, pilihan mau atau nggak mau. Dan saya mau.
Walaupun ada unsur jerih yang membuat aku payah, tapi ketaatan melayani Tuhan, pelaku firman, sebagai penghormatan atas kematian dan kebangkitannya, tidak pernah saya korbankan. Itu menghargai, memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Marilah Bapak Ibu, dosa apa, kejahatan apa yang masih kau lakukan? Berbohong, malas, homoseks, lesbian. Stop. Tuhan akan memampukan kau kalau kau memang mau bertekad melakukannya. Konflik rumah tangga, kau mau cerai, stop. Jangan lanjutkan perceraian. Kau berzina, stop. Jangan ulangi perzinahan. Stop. Kau buka situs porno, stop. Jangan ulangi itu. Mencuri, tidak mau disiplin, bangun pagi baca kitab, jangan lagi tidak taat. Taatlah saat ini, walaupun itu mengandung rasa jerih yang membuat kita bisa payah, tetaplah setia. Karena yang paling sulit apapun yang kita alami tidak sesulit Maria ketika dia hamil di luar nikah sedang punya tunangan. Tidak sesulit Ayub yang anaknya mati. Tidak sesulit Abraham yang suruh motong anak. Tidak sesulit itu. Masa mereka yang berdosa bisa diperbaiki Allah dan setia sampai mati, kita nggak bisa? Abraham belum pernah mendengar kematian Yesus kayu salib. Ayub belum pernah mendengar kematian Yesus kayu salib. Kita sudah mendengar. Jauh lebih ringan kita. Di samping suruh ketaatan yang gak sesulit mereka, kita mendengar kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang belum pernah dalam perjanjian lama mengalaminya. Maka gak ada alasan kita untuk tidak menghargai pengorbanan Kristus yang mulia dan keagungan kuasa kebangkitannya dengan cara melainkan mereka melakukan kehendak Bapa surga, ketaatan, melakukan apapun itu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15 sambil bangkit berdiri. Ini ayat penutup, Yohanes 14 ayat 15. Tidak ada kerohanian lebih baik daripada ayat ini, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan dengan rendah hati seperti mengemis kepada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, baik sekali dia, rendah hati sekali dia. Masih mengajak kita, ayolah kasihlah aku. Hanya satu cara, menuruti segala perintahnya, taat. Sama-sama kita baca. Sambil kita baca, kita sedang beriman lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, jangan pura-pura gak dengar firman ini. Hargai anugerah Tuhan yang melawati engkau dengan kebenaran firman Tuhan yang murni dan benar. Dan engkau tidak akan kecewa masa penghakiman. Karena fokus kita bukan soal sakit sembuh, bukan jadi hamba Tuhan terkenal, bukan kaya berlimpah harta. Tidak. Fokus kita adalah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita insaf akan dosa, akan kebenaran, sehingga ketika masa penghakiman kita nggak takut lagi. Karena kita mengasihi Tuhan dengan menuruti bukan sebagian, tapi segala perintahnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau kekal selamanya Allah kami yang besar, ajaib, agung kasih. Siapakah kami pada siang hari ini? Boleh dilawati kebenaran firman Tuhan yang murni, yang membawa kami fokus kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni, ampuni dan ampuni kami Tuhan. Ubah paradigma kami Tuhan. Ubah tata nilai kami Tuhan, worldview, mindset kami Tuhan. Ubah karakter kami Tuhan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan,
Itulah menjadi pikiran dan perasaan kami. Ketaatan setia sampai mati. Menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman-Mu dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Dalam nama Yesus, materaikan dalam roh hati kami masing-masing, khususnya mereka yang sungguh-sungguh angkat tangan pada hari Tuhan. Materaikan firman Tuhan dengan segala kekayaan maknanya, dan Roh Kudus tolong kami dengan sukacita. Walaupun ada unsur jerih yang bisa membuat kami payah, kami tidak pernah menyerah. Kami dengan sikap sukacita mengimplementasikan kebenaran ini, bukan mulai bulan depan, mulai detik ini juga Tuhan. Mari Roh Kudus, supaya kami menikmati fungsi Engkau diutus bagi kami, Roh penolong, Roh yang mengisapkan kami akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Mampukan setiap jemaat-Mu menikmati mujizat di atas segala mujizat, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati masa depan mereka, oleh karena hidup dalam kebenaran. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penunjuk multimedia, soundman, asar, sekretariat, siapapun yang ambil bagian, termasuk gembala kami setempat. Berkati keluarga, berkati semuanya Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dengan melayani Tuhan secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan Tuhan. Amin, amin. Silakan dulu. Salut. Terima kasih banyak Pastor Tuhan untuk Barat sudah jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Yang mau jadi pelaku firman berikan tepuk tangan seorang-seorang buat Tuhan. Saat ini kita juga mau berdoa buat persembahan bagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop. Boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Buat yang belum mendapatkan amplop, oke, ada di ruang tamu. Buat jemaat Tuhan juga yang mau langsung transfer bisa ke rekening BCA gereja kita, nomor rekening 466-705x8, atau bisa scan QR code yang tertera di layar apabila Bapak Ibu mau transfer melalui e-wallet. Dan untuk persembahan melalui amplop selesai ibadah nanti bisa dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan depan. Mari kita angkat persembahan kita sampai di dalam doa. Bapak, kami mengangkat amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, toko kami, bisnis usaha apapun yang kami jalankan Tuhan. Biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami untuk juga menjadi berkat buat setiap orang yang ada di sekeliling kami. Saat ini kami mau membalikan persembahan syukur kami, persembahan kesepuluhan, buah sulung dan juga persembahan lainnya. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan Yesus yang menyediakan benih untuk setiap penabur. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik. Kami mau membawa persembahan kami dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat hati kami. Dan kami percaya setiap kami yang memberi tidak akan pernah meminta-minta. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami, mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biar setiap persembahan ini dapat memperluas pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kerajaan Allah ditegakkan di gereja kami, di bangsa kami. Dan nama Tuhan yang diluhurkan, nama Tuhan yang dielulukan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Saat ini kita menyaksikan pengumuman gereja. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit.
Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar kita semua? Ada sukacita, amin. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Boleh kita yang baik. Saudara sisipkan di dalam doa pribadi saudara, supaya kita bisa mendapatkan tempat yang permanen di gedung ini. Amin. Tidak ada yang mustahil. Minimal kita bisa pakai mungkin selama 5-10 tahun ke depan tanpa harus terganggu dengan pernikahan dan sebagainya. Ya, saya belakangan ini banyak jalan-jalan di Hotel Ciputra. Saya angkat tangan, ada tempat-tempat yang kosong. Sekarang banyak yang kosong. Saya tumpangin tangan, saudara. Orang bilang mungkin gila, tapi ya saya lebih percaya kuasa Tuhan. Amin. Kadang-kadang ikut Tuhan harus agak-agak sedikit seperti orang gila. Saya berdoa, saya tumpang tangan. Kiranya saudara sisipkan supaya kita bisa mendapatkan tempat yang permanen untuk kita bisa pakai sehingga tidak terganggu. Tadinya sepanjang bulan Mei kita akan ibadah di Dan Mogot. Karena hanya ada di tengah-tengah tanggal 9 itu yang kosong. Tapi mungkin kita pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat juga berdoa, aduh kalau kelamaan di sana kita kepengennya adanya di sini. Doanya dijawab. Kita tanggal 2, tanggal 9 kita ibadah kembali di sini. Jadi 25 di Dan Mogot, tanggal 2 dan tanggal 9 kita ibadah di sini. Tetapi 3 minggu ke depannya kita ibadah lagi di Dan Mogot. Tapi setelah itu sampai Desember paling ada sekali. Ya, ada sekali-sekali gitu ya. Cuman kalau tidak salah sekitar 2 sampai Desember sekitar 2 atau 3 kali pernikahan pakai tempat ini. Saudara doakan supaya semuanya baik. Saudara juga harus tetap terhubung. Ketika kita berjalan di bawah tiang awan tiang api, sesungguhnya Tuhan sedang mendidik dan melatih kita untuk tetap setia. Jadi waktu kita ke Dan Mogot, kiranya saudara tetap beribadah di Dan Mogot. Kalau saudara merasa Dan Mogot karena itu naik tangga untuk orang tua berat, ya saudara ikut ibadah online. Ya, tapi tangganya sih di Dan Mogot tidak terlalu berat, sesungguhnya cuma ya 2 kali naik gitu saja, saudara. Jadi tetaplah terhubung dengan gereja ini. Dan saya ingin mengajak kita semua, setiap minggu kita membaca dan mengimani visi gereja ini. Saya ditegur oleh beberapa hamba Tuhan, diingatkan, ayo visinya harus dikumandangkan. Ya, kita harus baca ayatnya, kita juga harus memproklamir bahwa ini loh visi gereja ini, keluarga berkemenangan. Supaya saya pribadi memiliki keluarga yang berkemenangan. Ya, visinya adalah keluarga berkemenangan, yang artinya keluarga yang sehat, kuat, berhasil, bersama-sama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada amin? Dan itu iman saya. Keluarga saya dimulai dari saya, istri, anak-anak saya, mantu saya, besan saya, cucu saya. Semuanya harus ada melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kalau boleh, saya selalu mengajak mereka untuk ada di dalam satu gereja yang sama. Karena ini milik kita bersama. Kita bangun bersama, kita jaga bersama, dan biarlah lewat gereja ini banyak keluarga-keluarga lain diberkati. Ada amin? Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Kita baca visi ini bersama-sama. Dan nanti ayatnya kita baca dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keluarga berkemenangan, keluarga yang sehat, kuat, berhasil, bersama-sama mengasihi Tuhan dan sesama. Ayatnya kita baca sama-sama. Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita
Kita angkat pujian sama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lewat ibadah di tempat ini, bahkan kami percaya hidup kami diubahkan. Kami boleh ada dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Pastor Ridwan Huta Barat, berkati kesehatannya, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan semua tim yang melayani dalam ibadah yang kedua hari ini di tempat ini, semua kami yang melayani hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan berkati. Kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan lewat apa yang Tuhan titipkan, percayakan dalam hidup kami. Talenta yang Tuhan berikan, kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani, dan jemaat-Mu yang hadir pada ibadah kedua di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang sehat, kuat, berhasil, bahkan bersama-sama melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan damai dan sukacita, karena kami berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan telah melawat bahkan menjamah kami di tempat ini. Terima kasih. Berkati gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang
baik, yang bagus ini Tuhan. Terima kasih. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati pemilik tempat ini, keluarga almarhum Bapak Ciputra. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Jakarta. Berkati Indonesia. Para pemimpin bangsa ini Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih. Kami mau pulang. Dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu mari arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar. Saudara diberkati. Diberkatilah keluar masuk. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan di tahun ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Saudara naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Dia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sekali lagi, tidak ada yang turun lewat tangga, semua lewat pintu utama, supaya kita tidak berdesak-desakan turun ke bawah lewat tangga. Tuhan memberkati. Nyanyi pujian